Kabupaten Gunung Kidul adalah kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kurun waktu terakhir, kabupaten ini menjadi destinasi wisata baru bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dalam satu bulan, hampir 1 juta wisatawan mengunjungi Kabupaten Gunung Kidul. Daerah yang mempunyai sumber daya alam pantai dan sumber mata air bawah tanah yang menjadi andalan wisata kabupaten ini. Namun, hampir 80% warga Gunung Kidul menggantungkan hidupnya dari penghasilan bertani. Dari banyak desa di Kabupaten Gunung Kidul adalah Desa Genjahan yang paling banyak terdapat sumber mata air dan oleh masyarakat sekitar dimanfaatkan sebagai persawahan, tanaman palawija, perikanan, dan hortikultura. Dengan pertanian yang terintegrasi menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Kidul. Walaupun demikian, banyak kendala yang dihadapi oleh para petani, baik cara budidaya, penanganan panen dan pasca panen, pemasaran, dan pemodalan serta infrastruktur pertanian yang disebabkan belum dikelola dengan maksimal. Ponjong mampu menghasilkan produksi pangan yang melimpah, baik berupa pangan pokok atau beras, serta komoditas lain seperti umbi kayu, jagung, kedelai, kacang tanah, dan keberagaman tanaman di pekarangan. Tercatat sejak tahun 2008, petani Desa Genjahan dan Desa Ponjong mampu meningkatkan produksi padi sebesar 19,5%. Namun demikian, pemerintah tidak tinggal diam dengan permasalahan yang dihadapi para petani dan masyarakat pada umumnya. Melalui pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, banyak sekali perhatian yang diberikan kepada para petani melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Dinas Pertanian DIY, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Badan Penyuluhan dan Ketahanan Kabupaten Gunung Kidul, serta SKPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Berbagai program telah mengentaskan permasalahan ketahanan pangan dengan melakukan pendampingan kepada para petani melalui tenaga penyuluh pertanian. Atas prestasi dan kontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah memberikan penilaian kepada para calon penerima penghargaan Adikarya Pangan Nusantara, yang salah satunya adalah Rektanto Edi Widodo. Putra asli kelahiran Gunung Kidul ini menjadi motivator dan motor penggerak bagi petani di Desa Genjahan. Tak bisa dipungkiri, keberhasilan pertanian di Desa Genjahan tak lepas dari peran serta dan dukungannya. Dua anak ini yang sekarang menjabat sebagai perangkat desa di Desa Genjahan, kesehariannya disibukkan dengan kegiatan yang menyangkut pertanian. Dia juga berperan besar atas keberhasilan kelompok wanita tani di Desa Genjahan. Dengan pendampingan yang dia lakukan,
dia melatih ibu-ibu memanfaatkan limbah botol air mineral menjadi media tanam sayuran, baik media vertikal ataupun media horizontal. Teknik ini cukup berhasil dan media yang ditanam tumbuh subur seperti selada, seledri, sawi, cabai, dan tomat. Dia juga mengembangkan sistem Yumina, yaitu perpaduan sayur dan mina. Sebuah cara yang memanfaatkan lahan sekitar kolam menjadi kebun sayur. Banyak program yang lahir dari pemikirannya. Yang paling terakhir adalah cetak sawah baru. Tak bisa dipungkiri, air adalah masalah utama bagi para petani. Untuk mengatasi permasalahan ini, dia berpikir bahwa pembuatan sumber daya air baru perlu diciptakan. Pada tahun 2012, dia membuat embung air dan talang air di Dusun Susuan 3. Dengan menampung air resapan dan air yang terbuang dari sawah, kemudian mengairkan lagi ke lokasi pertanian yang tadinya kering. Cara ini pun ternyata sangat berhasil. Dia menjadikan lahan kering di Dusun Susuan yang tadinya sawah Palawija Bera menjadi sawah-sawah palawija. Dengan keberhasilan ini, pada tahun 2014, dia kembali memiliki ide membuat embung dan talang air di Dusun Simo II.
dan di luar perkiraan. Embung ini mampu menampung air sedalam 3 meter, lebar 24 meter, dan panjang 1 km dengan debit air 12 liter per detik. Tak lepas dari itu, dengan sumber daya air yang mencukupi, dia menciptakan cetak sawah baru di Dusun Simo II. Dengan kegigihannya, dia mentargetkan 20 hektar lahan kering di Dusun Simo menjadi lahan sawah baru, yang sampai saat ini baru tercapai sekitar seluas 9 hektar, yang tadinya oleh petani Simo dijadikan lahan pertanian palawija, palawija bera menjadi sawah-sawah palawija. Embung ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai lahan perikanan. Banyak jenis ikan yang ditabur di embung ini yang nantinya dipanen warga sebagai tambahan gizi keluarga.